Bab 2001. Pendiri The Dark Sun. Apakah Anda berbicara omong kosong atau apa? Petik 2. Bruce kaget dan langsung membantah. The Dark Sun telah dicabut oleh Robert Slayer, dan semua anggota mereka mati. Bagaimana dia masih bisa muncul? Tidak, ada yang tidak beres. Apa yang dia sebut dirinya? Pendiri The Dark Sun. Bruce menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres saat itu. Ya, pendiri The Dark Sun. Baiklah kalau begitu, biarkan dia masuk sekarang. Segera, seorang pria mengenakan jubah hitam memasuki ruangan. Jika Levi ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang ini adalah orang yang menyamar sebagai dia dan melawannya kembali di Terragon Hill. Kamu adalah pendiri The Dark Sun? Bruce bertanya dengan wajah bingung. Tidak, itu tuanku. Dia meminta saya mencari Anda di sini, jawab pria itu. Siapa tuanmu? Kenapa kalian mengaku sebagai pendiri The Dark Sun? Bruce tidak melihat gunanya berbelit-belit dan bertanya terus terang. Tuanku adalah iblis berapi-api. Orang lain yang hadir tersentak setelah mendengarkan pria itu, termasuk Bruce. Fury Demon adalah raja dari semua iblis. Ini milik tuanku dan merupakan bukti identitasnya. Pria itu menyerahkan sebuah kotak kepada Bruce. Bruce dan yang lainnya membuka kotak itu dan mencoba memahaminya. Setelah verifikasi, mereka mengangguk. Itu dia. Bruce memegang Fury Demon, informasi Cirrus. Oleh karena itu, dia dapat memverifikasi identitasnya dengan cepat tanpa hambatan. Namun, Bruce mengerutkan alisnya dan tampak bingung. Tapi aku punya satu pertanyaan. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan Levi. Mengapa Cirrus melakukan ini? Mengapa dia mendirikan The Dark Sun? Yang terpenting, kenapa dia mencariku sekarang? Pria misterius itu tersenyum dan berkata, Guru telah meramalkan bahwa Anda mungkin memiliki beberapa pertanyaan. Dia ingin aku memberitahumu sesuatu. Apa itu? Pria itu melangkah maju dan berbisik ke telinga Bruce. Bibir Bruce melengkung menjadi senyuman setelah mendengarkannya. Jadi begitu, tuanmu ingin berkolaborasi denganku. Iya itu betul, tentu tidak masalah. Ketulusannya tidak diragukan lagi. Saya berharap dapat bekerja sama dengannya. The Dark Sun akan berkolaborasi dengan Lab of Gods. Hal-hal yang akan mengambil giliran yang sangat berbeda. Tidak heran Fury Demon belum pernah muncul sebelumnya. Dia tidak berpikir saya adalah pasangan yang layak. Saya senang melihat bahwa dia akhirnya mau bekerja sama dengan saya. Sekarang saya bertanggung jawab atas Lab of Gods. Haha, Bruce tertawa mencela diri sendiri. Jadi Fury Demon dulu berpikir bahwa aku termasuk dalam kelas yang sama dengan orang-orang Gonis dari Raisonia yang hanyalah umpan meriam. Sementara itu, di sisi lain, Levi sedang berpisah dengan Robert Slayer. Sekarang setelah Robert Slayer mengalihkan perhatian dari Levi, Levi akhirnya bisa fokus menyelidiki Bruce dan Lab of Gods. Namun, tidak seperti The Dark Sun, Lab of Gods terlalu misterius. Sampai sekarang, tidak ada yang benar-benar memahami Lab of Gods. Bruce saja sudah cukup luar biasa, dan dia hanyalah juru bicara Lab of Gods. Terus terang, dia hanya pesuruh untuk Lab of Gods. Namun, orang seperti itu sudah memiliki latar belakang yang tangguh dan memiliki pengaruh yang besar. Dengan demikian terbukti betapa kuatnya Lab of Gods itu. Hiltons dari Pulau Golden Port, tempat Johannes Hilton, dewa penjudi berasal, memegang Lab of Gods dengan banyak penghormatan dan rasa hormat. Mereka mendapat kesan bahwa Lab of Gods adalah salah satu institusi terkuat di dunia. Dengan itu bukan kegilaan buta dengan Lab of Gods. Sebaliknya, keluarga Hilton terkesan dengan kemampuan mereka. Bruce saja sudah cukup sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa orang lain dari Lab Dewa tidak bisa dianggap enteng. Levi memperhitungkan bahwa mereka bahkan bisa menyaingi orang-orang dari SHIELD. Akan bijaksana untuk merenungkan setiap gerakan melawan Lab of Gods dengan hati-hati, jangan sampai mereka memperingatkan kekuatan di balik institusi yang kuat dan menimbulkan efek domino yang akan menghalangi mereka untuk semakin dekat dengan menyelidiki institusi misterius itu. Levi bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dalam Lab of Gods. Berapa banyak pejuang yang mereka miliki? Berapa banyak senjata canggih yang mereka miliki? Ada terlalu banyak yang tidak diketahui. Yang terpenting, Levi tidak yakin apakah dia bisa menandingi orang-orang dari Lab of Gods. Bab 2002. Namun, satu hal yang pasti. Levi tahu bahwa dia belum memiliki kemampuan untuk menghadapi Lab of Gods. Berurusan dengan Bruce saja akan menguras tenaganya,
Belum lagi Lab of Gods yang memimpin kekuatan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, tidak mungkin Levi bisa bersaing dengan Lab of Gods seperti yang dia lakukan dengan The Dark Sun. Seseorang harus mengenal diri Anda sendiri dan musuh Anda sebelum melakukan gerakan. Levi berencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bruce dan kemudian menghapus pengaruhnya sebelum menangani Lab of Gods. Pak Garrison, aku akan kembali ke Erudia kalau begitu. Kemana tujuanmu selanjutnya? Pembunuh berjubah bertanya. Aku akan mengumpulkan beberapa teman lamaku untuk berdiskusi terlebih dahulu, kata Levi sambil tersenyum. Senang mendengarnya. Beritahu saya jika Anda memerlukan bantuan, Tuan Garnison. Robert Slayer kemudian kembali ke Erudia. Kali ini, dia tidak perlu bermain petak umpet. Ribuan orang dari negara asalnya, Erudia, menyambut rumah Robert Slayer dengan tangan terbuka. Ia disebut-sebut sebagai pahlawan zaman itu. Robert Slayer dengan senang hati menerima kehormatan dan penghormatan dari rakyatnya sendiri. Bahkan The Cardinal Hall dan Eragon ada di sana untuk menyambutnya pulang. Kehormatannya tidak berakhir di sana karena bahkan 7 iblis berterima kasih padanya karena telah membalaskan dendam tuan mereka. Zoe, Winona, dan Mia juga ada di sana. Mereka telah tinggal di The Cardinal Hall baru-baru ini dan mendapatkan bimbingan dari para petarung di sana. Akibatnya, mereka mampu mengendalikan kemampuan mereka lebih dari separuh waktu. Itu sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Mia sangat berbakat dan telah diterima sebagai murid oleh salah satu petarung di The Cardinal Hall. Dengan bimbingan gurunya, dia telah meningkat pesat. Aula Kardinal memutuskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk mendapatkan paparan kehidupan nyata. Gadis-gadis itu memutuskan untuk ikut bersenang-senang setelah mengetahui bahwa Robert Slayer akan kembali ke Erudia. Namun, Forlevia masih berada di The Cardinal Hall. Ada beberapa tahun lagi sampai dia siap untuk mendapatkan eksposur ke dunia nyata. Emosi yang dapat dijelaskan menyapu Robert Slayer saat dia menganggap orang-orang yang berdiri di depannya untuk menyambutnya pulang. Saat melihat Zoe dan yang lainnya, dia hampir gagal menahan keinginan untuk memberitahu mereka bahwa Levi sebenarnya masih hidup. Pembunuh berjubah. Saya punya pertanyaan, dan saya pikir pertanyaan ini juga membuat orang lain penasaran, kata seorang reporter. Pembunuh berjubah tersenyum. Baiklah, minta pergi. Petik 2. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat begitu cepat? Ini adalah fakta yang terkenal bahwa Anda terluka parah setelah pertempuran, dan Anda bahkan diracuni. Bagaimana Anda menjadi lebih kuat setelah mengalami cedera seperti itu, dan sejauh ini, tidak kurang. Ini benar-benar sangat menarik. Itu memang pertanyaan yang membuat semua orang penasaran, termasuk Bruce. Dia bahkan akan mengatakan bahwa itu tidak logis. Robert Slayer hanya tersenyum dan menjawab, itu semua berkat tuanku. Tuanmu. Semua orang tersentak setelah mendengarkannya. Robert Slayer bukan lagi seorang pemuda. Mungkinkah gurunya yang dia panggil, guru, masih hidup? Bukankah tuannya adalah dewa tua yang masih hidup? Masuk akal kalau begitu, bagaimana dia menjadi lebih kuat setelah mengalami cedera serius seperti itu? Cara Robert Slayer mendapatkan daya tarik saat itu juga cukup misterius. Ternyata dia telah mendapat bimbingan untuk menjadi orang yang begitu melegenda. Meskipun demikian, mereka semua tidak menyadari fakta bahwa Levi sebenarnya adalah master pembunuh berjubah. Berkat Levi, pria itu telah mencapai langkah yang luar biasa. Meskipun Levi jauh lebih muda dari dirinya, Robert Slayer tetap menghormati Levi sebagai gurunya. Robert Slayer benar-benar merasa bahwa dia berutang prestasinya kepada Levi dan tidak berbohong. Sebaliknya, matanya penuh kekaguman dan rasa hormat saat menyebut gurunya. Rasa penasaran publik pun terpuaskan. Namun, pertanyaan lain segera muncul. Siapa Master Robert Slayer? Robert Slayer tahu mereka akan penasaran tentang itu dan menjawab bahkan sebelum mereka bertanya. Tuanku adalah seseorang yang hidup di kedalaman alam. Tidak mungkin kalian bisa bertemu dengannya. Jadi, simpan saja pertanyaanmu. Pesannya keras dan jelas, meskipun menakutkan. Publik menyadari bahwa masih ada petarung pamungkas seperti itu di Erudia. Lalu siapa yang bisa menghentikannya? Bruce bingung dengan wahyu itu juga. Sepertinya ada lebih banyak hal di Erudia daripada yang dia tahu. Meskipun demikian, jawaban Robert Slayer telah mampu menjawab beberapa pertanyaan publik yang membara. Sementara itu, Levi sedang menunggu tepat di perbatasan Erudia. Dia sedang menunggu beberapa rekan lamanya. Bab 2003
Tidak lama kemudian, beberapa bayangan melintas di depan matanya. Mereka adalah Azure Dragon, Kirin, White Tiger, Black Tortoise, Phoenix, Cavalry Regiment, Dragon Warriors, Spectre Army, serta Ruby, Emerald, Sapphire, dan Topaz Army. Ini semua adalah resimen yang bertempur bersama Levi di medan perang, dan semuanya tak terkalahkan di era keemasan. Mereka begitu menakutkan sehingga tentara dari negara lain akan bergidik mendengar nama mereka dan meninggalkan pertempuran sama sekali. Namun, zaman sudah berbeda sekarang. Itu sudah merupakan era keemasan bagi seniman bela diri dan pria dengan kekuatan super, yang ditekankan oleh kemajuan teknologi serta teknik modifikasi gen. Di masa lalu, mereka hanya memiliki keunggulan fisik dibandingkan pria biasa. Namun, pria biasa hanya akan menjadi umpan meriam yang melawan mereka sekarang. Di era keemasan seniman bela diri, pengikut Levi yang paling setia seperti Azure Dragon semuanya menghilang. Namun, itu bukan karena Levi tidak lagi menyukai mereka. Sebenarnya, dia tidak ingin mereka mati. Bagaimanapun, dia menganggap mereka sebagai saudara dan saudarinya. Dengan itu, dia tidak akan menyerah begitu saja pada mereka. Ketika dia merawat pria dari seluruh Erudia, dia juga telah membimbing mantan rekannya secara diam-diam. Mereka tidak mengecewakan Levi dan telah meningkat pesat. Di masa lalu, pasukan ini dilatih dalam kelompok dan sudah memiliki basis yang cukup kuat untuk memulai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bagi mereka untuk mencapai langkah besar di bawah bimbingan Levi. Mereka semua memiliki segudang kemampuan. Sekarang mereka semua berkumpul bersama, mereka membentuk kekuatan yang tangguh. Levi telah memilih untuk menyebarkan mereka karena satu alasan sederhana. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Azure Dragon dan yang lainnya akan memberi kesan kepada orang lain bahwa mereka lemah dan tidak relevan pada saat dan era ini. Kekuatan mereka hanya akan berguna di medan perang tradisional. Di era keemasan seniman bela diri dengan kekuatan super, Azure Dragon dan yang lainnya kurang berguna. Akibatnya, tidak ada yang akan memperhatikan kelompok orang ini, apalagi waspada terhadap mereka, bahkan orang seperti Bruce pun tidak. Selain itu, di luar imajinasi terliar mereka bahwa kelompok orang ini akan bergabung dengan barisan pejuang dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Levi telah memutuskan untuk memobilisasi mantan rekannya. Namun kali ini, Levi merasa tidak pantas untuk memobilisasi pasukan rahasia yang telah dia dirikan saat itu, seperti pasukan pertempuran super dan jajaran West Skylord. Karena dia pernah memimpin pasukan ini sebelumnya, dia pikir memanggil mereka sekarang akan menimbulkan kecurigaan orang lain, terutama Bruce dan anak buahnya. Usahanya akan sia-sia jika Bruce dan anak buahnya mengetahui rencananya. Dewa Perang, kami tahu itu. Kamu masih hidup. Itu sangat bagus. Azure Dragon dan yang lainnya berlinang air mata saat melihat Levi. Mereka melangkah maju dan memeluknya erat-erat. Mereka adalah kelompok kekuatan khusus, tidak seperti Floyd, Meteorit Kembar, atau bahkan Jessica dan Team of Secret Warriors yang dikembangkan Levi nanti. Yang terakhir hanya tidak berbagi tingkat ikatan yang sama seperti Azure Dragon dan yang lainnya. Mereka telah melewati gerbang neraka dan kembali bersama dan menyaksikan pertumbuhan satu sama lain dalam prosesnya. Mereka bersumpah saudara, dan bahkan akan mempertaruhkan hidup mereka untuk satu sama lain. Apakah kalian siap? Tanya Levi. Kami selalu siap. Azure Dragon dan yang lainnya bergemuruh. Bos, kami sangat terpukul mengetahui bahwa jarak di antara kami sangat besar. Jadi, kami bersumpah bahwa kami akan memberikan segalanya untuk menutup kesenjangan di antara kami. Kami bersumpah bahwa kami akan mengikuti Anda melalui tebal dan tipis. Kami hanya tidak tahu jalannya. Tapi bos, Anda menunjukkan kepada kami jalan dan membimbing kami di jalan yang benar. Saat itulah kami semua melihat secercah harapan dan memutuskan untuk memberikan segalanya untuk meningkatkan keterampilan kami. Kami telah menunggu hari ini tiba. Azure Dragon dan yang lainnya sangat senang dipanggil oleh Levi. Tentu saja, Levi tahu betapa banyak penderitaan yang telah mereka alami hanya agar mereka dapat menjawab panggilannya. Dengan ini saya menyatakan kembalinya kalian semua. Azure Dragon, melapor untuk bertugas. Kirin, melapor untuk bertugas. Bab 2004, Azure Dragon dan yang lainnya telah melalui banyak hal hanya untuk hari ini. Kemauan keras mereka untuk melewati rintangan sangat menginspirasi saat mereka berlatih hari demi hari.
Beberapa dari mereka bahkan hampir mati atau berada di ambang kegilaan selama latihan hanya agar mereka akhirnya bisa bertarung bersama Levi lagi, seperti dulu. Hari yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Inilah saatnya aku mengumpulkan kekuatan. Jadi, harapkan misi berat dari sini. Harap berhati-hati dalam semua gerakanmu. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan semua misi yang diberikan kepada kami. Kami akhirnya bisa bertarung bersamamu. Azure Dragon dan yang lainnya berseri-seri dengan gembira. Levi tidak bertele-tele lebih jauh saat dia buru-buru menugaskan misi untuk mereka untuk menyelesaikan langkah selanjutnya dari rencananya. Sementara itu, Levi sedang menuju ke suatu tempat. Di sisi lain hal, setelah menyambut Robert Slayer kembali ke Erudia, Zoe dan yang lainnya menuju ke tempat lain. Mereka bertemu dengan seorang lelaki tua misterius dalam perjalanan mereka. Winona hendak mengusir pria itu ketika pria tua itu menyatakan dirinya sebagai Half Phantom dalam misi untuk mencari Zoe seperti yang ditugaskan oleh Levi. Winona memutuskan untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang tua itu. Dia mengalihkan perhatian Zoe saat dia menanyai lelaki tua itu bersama Mia. "Pak, kematian Garrison terkait langsung dengan ini," kata orang tua itu. "Hah?" Winona dan Mia tercengang. "Saya seorang pria terkutuk. Orang-orang yang mencari bantuan saya harus membayar untuk apa yang mereka cari dengan syarat yang sama. Saya telah bertanya apakah Tuan Garrison bersedia menanggung harga seperti itu dan dia menjawab ya. Saya tahu bahwa kematian adalah apa yang dia cari ketika dia mengatakan itu, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang selain membiarkan Nyonya Garrison kembali normal." Kemudian, Half Phantom mulai memperlakukan Zoe. Namun, sekelompok orang menyusup ke tempat itu saat itu. Mereka dikirim oleh Bruce untuk menangkap Zoe dan yang lainnya. Kali ini, Bruce mengirim lebih dari 10 pejuang untuk menangkap mereka, termasuk The Annihilator. Bruce adalah seseorang yang sangat berhati-hati dalam bergerak. Dia sangat menyadari kemampuan Zoe dan kelompoknya dan mengirim orang-orang yang bisa menandingi kelompoknya. Mereka bersembunyi di sekitar area, mengamati setiap gerakan Zoe dan kelompoknya dengan seksama, siap menerkam setiap saat. Zoe meraung kesakitan ketika Half Phantom merawatnya. Dia merasa seolah-olah Half Phantom mencoba menarik sesuatu dari otaknya dengan paksa. Bagaimana Half Phantom melakukan ini ketika bahkan teknologi dan perawatan terbaru pun sia-sia untuk melawannya? Teknik magis memang memiliki keajaiban. Saya kira beberapa hal tidak dapat dijelaskan dalam istilah ilmiah, setidaknya tidak dengan pemahaman kita saat ini tentang hal itu. Half Phantom tidak menganggap kasus Zoe sangat sulit untuk ditangani. Dia hanya menyimpulkan bahwa ada orang lain yang tinggal di dalam dirinya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengeluarkan orang lain itu dari Zoe. Setelah waktu yang sangat lama, Zoe akhirnya kembali normal. The Half Phantom tampak seolah-olah dia telah menua 1 dekade lagi pada akhirnya saat keringat dingin muncul di dahinya. Mia dan Winona menopang pria lumpuh itu dan bertanya, "Zoe, bagaimana perasaanmu?" Zoe memijat pelipisnya dan berkata, "Aku baik-baik saja." "Levi?" Winona mengucapkan nama itu dengan sangat hati-hati. "Ada apa dengan Levi?" Zoe bertanya dengan khawatir sebagai balasannya. "Tidak, Levi." Saat itu, Zoe mengingat semuanya. Meskipun dia menganggap Levi sebagai musuhnya di bawah pengaruh Jared, sekarang dia mengingat semuanya. "Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku membunuh Levi?" Zoe menjadi histeris. Winona kemudian menceritakan semuanya kepada Zoe. "Kesadaran Jared mempengaruhi saya dan mengubah saya menjadi orang yang pendendam. Saya..." Zoe bingung. Tidak ada gunanya membicarakannya lagi karena Levi sudah pergi. Wina menghela nafas. "Apakah Levi benar-benar pergi?" tanya Zoe. The Half Phantom melihat bagaimana dia mati dengan matanya sendiri. Dia bahkan tidak berhasil mengamankan tubuhnya. "Ah!" Zoe mengeluarkan jeritan kesakitan yang sepertinya menembus ke langit. Saat itu, The Annihilator muncul bersama 9 petarung lainnya. "Ya, Levi sudah mati. Aku membunuhnya dengan tanganku sendiri dan menghancurkan tubuhnya." Bab 2005, Annihilator itu keterlaluan. Fakta bahwa dia membunuh Levis, menghancurkan tubuhnya, dan membuatnya menghilang ke udara bukanlah hal baru. Karena itu, semua orang di Zarain memperlakukannya seperti pahlawan. Annihilator selalu dipenuhi kegembiraan ketika seseorang mengangkat topik ini lagi. Dia sepertinya mengingat apa yang terjadi hari itu. Adapun 9 pejuang lainnya,
mereka juga memiliki ekspresi kurang ajar dan kasar yang sama. Mereka merasa bangga dengan The Annihilator atas kematian Levi. Itu dia. Dialah yang membunuh Ten Garrison. Aku melihatnya dengan mata telanjangku, raung Half Phantom. Baik Winona maupun Mia sama-sama terkejut melihat penampilan 10 petarung di depan mereka. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Lebih buruk lagi, mereka bahkan menyebut diri mereka sebagai pembunuh Levi. Detik berikutnya, suasana mulai menjadi semakin tegang. "Mengapa kamu di sini?" Winona segera bertanya karena dia khawatir sesuatu yang buruk bisa terjadi pada Zoe. Adapun Mia, dia langsung waspada melihat bagaimana lawan datang dengan persiapan yang baik. Annihilator mencibir sambil berkata, "Tentu saja, kami di sini untuk membawa kalian semua kembali. Jangan pernah kamu berjuang. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti Levi." "Ya, siapapun yang berjuang akan berakhir seperti Levi. Kami akan memastikan bahwa tubuhmu juga menghilang ke udara." Mereka menjadi sangat bersemangat saat berbicara sehingga mereka tidak menyadari perubahan drastis pada ekspresi Zoe saat itu juga. Annihilator mencibir. "Levi yang berada di puncak daftar permata di Erudia dengan mudah dibunuh oleh kami. Tak seorang pun di Erudia bisa menghentikan kita sekarang. Saya menyarankan Anda bertiga untuk mengikuti kami kembali dengan patuh." Petik 2. Bahkan jika Robert Slayer telah menunjukkan kehadirannya yang luar biasa di Raisonia, The Annihilator dan gengnya sama sekali tidak mempertimbangkannya. Karena itu, selama perjalanan ke Erudia ini, mereka benar-benar menunjukkan kelancangan mereka. Kamu bahkan tidak tahu rasa sakit luar biasa yang dialami Levi sebelum kematiannya, terutama ketika aku melarutkan tubuhnya. Meskipun dia sekarang sudah mati, jiwanya masih menangis kesakitan. Annihilator masih mengenang saat-saat ketika tubuh Levi dibubarkan. Saat itu, Winona, Mia, dan Half Phantom semuanya tercengang. Mereka terpaku pada pandangan tidak percaya pada Zoe yang ada di samping mereka. Tidak dapat disangkal, Zoe mendidih karena marah. Seolah-olah monster penghancur sedang dibangunkan. Segera, The Annihilator dan gengnya menyadari perubahan ekspresi Zoe. Ekspresi ketidakpercayaan dan keterkejutan terhampar masing-masing di wajah mereka. Ini karena mereka merasa terintimidasi oleh aura menindas yang dipancarkan Zoe. "Ah!" Zoe meraung tiba-tiba. Kilatan pembunuh melintas di mata merah Zoe. "Persetan kamu pergi!" Dia berteriak dengan dingin. Menjerit. Dalam sekejap mata, Zoe membelah salah satu pria di samping The Annihilator satu persatu menjadi 2. Darah berceceran di mana-mana saat itu juga. Ya ampun, semua orang benar-benar tercengang. Ini karena 10 orang yang dikirim oleh Bruce semuanya adalah petarung tertinggi. Bahkan jika 9 petarung lainnya sedikit lebih lemah dari The Annihilator, mereka masih dianggap sebagai petarung yang kuat. Namun, Zoe dapat dengan mudah merobek salah satu dari mereka. Membunuh. Zoe jatuh ke dalam keadaan gila, dengan serius memulai pembantaian lawan-lawannya. Meskipun yang lain dengan cepat sadar, itu masih terlambat sebelum Zoe mengirim tinjunya dengan paksa untuk meledakkan kepala mereka. Meskipun terlihat kokoh, orang-orang ini tampak rapuh seperti semangka ketika harus menahan kekuatan pengaruh Zoe. Dia dengan mudah mencabik-cabik mereka saat keringat dan darah mereka berserakan di mana-mana. Semua orang terkejut, terutama The Annihilator. Annihilator dan gengnya membeku ketika mereka menyaksikan bagaimana 2 anggota tim mereka dibunuh secara brutal satu demi satu. Mereka sangat marah. Apakah dia benar-benar kuat? Ini menakutkan. Meskipun Bruce telah melakukan penilaian pada tingkat pertempuran Zoe dan yang lainnya sebelumnya, hasilnya tidak pernah begitu menakutkan. Bruce juga telah mengidentifikasi semua petarung yang bisa menyamai level lawan sebelum mengirim mereka ke misi untuk menangkap mereka. Memang benar, The Annihilator dan para petarung lainnya bisa dengan mudah menangani mereka semua. Namun, ironisnya, hal itu tidak muncul sekarang. Memang, Zoe sangat kuat. Bahkan gerakannya yang sederhana tidak bisa menyembunyikan kekuatannya yang luar biasa. Annihilator segera menginstruksikan, hentikan dia dan tangkap dia sekarang. 7 pejuang lainnya dengan cepat merespons dan bergabung untuk melawan Zoe. Di tengah pertempuran, Zoe tampaknya telah kehilangan kewarasannya dan menyerang mereka dengan paksa. Kedua belah pihak tanpa ampun membunuh satu sama lain. Itu adalah pertumpahan darah. Annihilator sedang menunggu waktu yang tepat untuk bergabung dengan timnya untuk mengalahkan Zoe dan mengambil nyawanya.
Bab 2006. Selama hari-hari di The Cardinal Hall, Zoe dilatih oleh banyak Grandmaster yang cakap. Dia sekarang bisa menguasai kekuatan besar dalam dirinya. Tidak seperti sebelumnya, dia membutuhkan emosi yang mengamuk sebagai suplemen untuk memperkuat pelepasan kekuatan batinnya. Meskipun kekuatan yang dipicu oleh kemarahan masih kuat, itu tidak dapat sepenuhnya digunakan pada lawan, yang biasanya berakhir dengan dispersi dan pemborosan energi tersebut. Namun, Zoe sekarang bisa mengendalikan kekuatannya dan menggunakannya dengan tepat. Memfokuskan semua kekuatannya ke dalam satu saluran, dia melepaskan semuanya sekaligus. Ledakan. Di tim lawannya, ada juga yang akrab dengan penggunaan energi. Kekuatannya begitu kuat sehingga bisa membalikkan kapal layar dengan mudah. Saat mereka bertarung, tinjunya bertabrakan dengan Zoe, tampaknya menghidupkan kembali bentrokan para raksasa. Dalam sepersekian detik, pembuluh darah terlihat muncul di seluruh lengannya hingga ke bahunya sebelum menyebar ke bagian lain dari tubuhnya, yang akhirnya pecah berkeping-keping. Memang, pukulan Zoe tampaknya fatal. Dia sudah mati. Memukau. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan Half Phantom tercengang. Level pertarungan Zoe sangat menakutkan. Dia tak terkalahkan. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dia bahkan lebih kuat dari Robert Slayer. Zoe melanjutkan pertempurannya melawan petarung kuat lainnya. Bagi lawan Zoe, bagian yang mengintimidasi adalah betapa lincahnya dia. Sederhananya, kecepatan dan kemampuannya untuk bertahan sangat hebat. Tidak peduli bagaimana lawannya menyerangnya, dia bisa membela diri seperti sepotong kue. Anihilator dan gengnya kehilangan harapan. Bagaimana kita akan mengalahkannya? Semua kekuatan kami ditekan. Kecepatan kami juga tidak sebanding dengan miliknya. Kami juga tidak gesit seperti dia. Dan tidak peduli bagaimana kita menyerangnya, dia bisa dengan mudah menghindari pukulan itu. Ini memang pengganggu. Puff. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang berdiri di samping The Annihilator semakin sedikit. Sebagian besar dari mereka telah hancur berkeping-keping satu demi satu oleh Zoe. Ledakan. Akhirnya, The Annihilator dan Zoe berhadapan dalam pertempuran yang mengamuk. Membandingkan tingkat pertempuran kedua belah pihak, The Annihilator sebenarnya hampir tidak setara dengan Zoe. Yang pertama harus mengumpulkan semua energi supernya hanya untuk menyamai yang terakhir. Menjerit. Kedua lengan The Annihilator memancarkan sinar cahaya super. Ini persis energi yang digunakan untuk melarutkan tubuh Levi. Ledakan. Namun, Zoe sama sekali tidak terintimidasi. Dia tidak hanya menolak sinar super cahaya, tetapi dia merespons dengan sangat mempengaruhinya. Ledakan. Meskipun The Annihilator telah melindungi dirinya dari pukulan itu, dia masih dipaksa mundur beberapa langkah. Saat dia melihat ke bawah, dia melihat darah berserakan di lantai. Dari para pejuang yang mengikutinya ke pertempuran, hanya sedikit yang tersisa. Sisanya semua tewas dalam pertempuran. Tidak dapat disangkal, misi itu gagal total. Penilaian tingkat pertempuran Zoe dan yang lainnya jelas tidak sesuai dengan kenyataan. Annihilator tidak bisa lagi tinggal diam. Jika dia tidak memilih untuk segera pergi, dia takut dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi lagi. Lebih. Tetap waspada. Silakan kirim kembali kepada kami segera. Aku butuh perlindungan untuk meninggalkan tempat ini. Annihilator mengaktifkan mode terbang, segera melarikan diri dari tempat kejadian sambil meminta bantuan. Kaulah yang telah membunuh Levi. Aku tidak akan membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup. Zoe berubah menjadi sambaran petir, langsung mengikutinya di belakang. Bruce tidak pernah menyangka bahwa The Annihilator akan meminta bantuan segera. Apakah sesuatu baru saja terjadi? Bruce sangat menyadari bahwa The Annihilator tidak akan pernah menunjukkan kelemahannya dan tunduk pada siapapun. Begitu dia melakukannya, situasinya bisa jauh lebih buruk daripada bagaimana dia terdengar. Merasa khawatir, Bruce langsung menginstruksikan pihak berwenang di Lab of Gods di Erudia untuk mendukung mereka. Tenang, drone tak berawak memimpin menuju ke tempat kejadian, diikuti oleh orang-orang dengan kekuatan super di Erudia. Mode The Annihilator mirip dengan Superman. Kecepatan dan kekuatannya adalah standar tertinggi. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Zoe masih berhasil mengejar kecepatannya, bahkan melebihi dia. Ledakan. Namun demikian, pada saat itu, drone muncul satu demi satu, meluncurkan serangan mereka ke Zoe. Di tengah kekacauan, The Annihilator dengan cepat melarikan diri. Tidak butuh waktu lama bagi Zoe untuk menghancurkan semua drone.
Saat dia ingin terus mengejar The Annihilator, pria dengan kekuatan super muncul. Meskipun di mata Zoe, mereka dengan mudah diombang-ambingkan seolah-olah mereka hanyalah patung, itu cukup untuk menyeret waktu agar The Annihilator bisa melarikan diri. Saat Zoe sibuk menangani orang-orang itu, The Annihilator telah melarikan diri ke suatu tempat yang jauh. Mencoba menghentikanku melarikan diri, itu tidak mungkin. Annihilator mencibir. Bab 2007. Zoe mencari The Annihilator setelah dia selesai menangani umpan meriam itu tetapi tidak menemukan jejaknya. Aku pasti akan membalaskan dendammu, Levi. Aku akan menghancurkan mereka semua. Zoe meraung marah. Winona menyusulnya saat ini. Kau baik-baik saja, Zoe. Tenang, kamu sangat menakutkan barusan. Petik 2. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saya sudah kembali normal sekarang, kata Zoe setelah menenangkan diri. Itu bagus, kalau begitu. Saya turut berduka cita, tetapi tidak ada yang bisa hidup kembali setelah mereka meninggal. Zoe tampak tenang, tetapi pikirannya berapi-api, seperti gunung berapi yang baru saja meledak. Mulai sekarang, dia akan mewarisi wasiat Levi dan berjalan di jalannya. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Terlebih lagi, dia harus membalas dendam untuk Levi. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia harus memusnahkan mereka. Dia harus meyakinkan Winona dan yang lainnya terlebih dahulu atau mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi jika mereka tahu apa yang dia rencanakan. Sementara itu, The Annihilator terpaksa melarikan diri ke arah yang berlawanan oleh Zoe dan dia tidak punya pilihan lain selain turun ke selatan. Kecepatannya secepat kilat saat dia menerobos pegunungan. Tetapi sosok lain dengan cepat mendekat ketika dia tiba di persimpangan tiga arah dan menyebabkan mereka hampir menabrak satu sama lain. Mereka berdua segera berhenti dan saling memandang. Annihilator merasa bahwa pria ini sedikit akrab, meskipun dia tidak mengenali siapa dia. Dia sepertinya pernah melihat wajah ini di suatu tempat. Levi juga linglung saat The Annihilator memikirkan hal ini. Dia segera melakukan perjalanan ke selatan untuk menemukan Yohanes di Pulau Goldenport setelah dia mengatur beberapa tugas untuk Azure Dragon dan yang lainnya. Dia ingin bertanya apa yang diambil Bruce dan yang lainnya ketika mereka berada di Erudia. Tapi dia tiba-tiba bertemu dengan petarung kecepatan super di sini, yang cukup mengejutkan baginya. Dia bahkan lebih bingung ketika dia berhenti dan melihat orang lain. Itu sebenarnya The Annihilator. Annihilator yang meledakkannya menjadi berkeping-keping. Ini benar-benar kasus khas musuh di jalan sempit. Itu terlalu kebetulan. Sudut bibir Levi melengkung membentuk senyuman saat dia perlahan-lahan menjadi gelisah. Tidak ada tangga menuju surga, tetapi jalan menuju neraka selalu ada. Apakah dia datang jauh-jauh ke Erudia hanya untuk membuang nyawanya? Annihilator bahkan lebih terkejut. Mengapa orang asing ini tiba-tiba bereaksi seperti ini setelah melihatku? Annihilator, kan? Levi tiba-tiba berkata. Hal ini membuat The Annihilator semakin bingung. Bagaimana orang ini mengenali saya? Siapa dia? Annihilator bertanya-tanya. Karena kamu telah datang ke Erudia, maka tinggallah di sini selamanya. Levi dengan dingin berkata dengan niat membunuh. Annihilator merasakan niat ini dan tahu bahwa orang ini benar-benar akan membunuhnya. Ledakan. Levi memusatkan kekuatannya menjadi satu pukulan dan menyerang The Annihilator. Kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan Annihilator dikembangkan hingga batas tertentu sehingga dia dapat menilai kekuatan, kecepatan, dan arah pukulan Levi. Kecerdasan supernya menghitung segalanya, dan dia tersenyum menghina. Aku bahkan bisa menghentikan pukulan manik Zoe, apalagi pukulanmu. Ekspresi Annihilator itu arogan saat dia mengabaikan Levi sepenuhnya. Ledakan. Pukulan itu terlihat sangat lambat di matanya dan dia bisa melihat di mana pukulan itu akan mendarat. Gaya, kecepatan, sudut, semuanya ada dalam perhitungannya. Dia tidak bersembunyi, karena pukulan itu akan terasa seperti menggelitik baginya dan tidak akan sakit sama sekali. Dia tidak panik, bahkan saat pantulan pukulan itu semakin besar di matanya. Bukan karena dia sombong, tetapi kecerdasannya sangat berkembang, dan dia juga sangat berhati-hati. Pukulan ini benar-benar bukan ancaman di matanya. Ledakan. Pukulan itu mendarat tepat di The Annihilator dan itu persis seperti yang dia hitung. Tidak ada kematian sama sekali. Apalagi mematikan, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai gelitik. Lemah. Terlalu lemah. Apakah ini semua yang Anda punya? Kemudian itu terlalu lucu. Gemuruh.
Suara gemuruh samar datang dari dalam tubuhnya tepat saat dia memikirkan itu. Ekspresi anihilator berubah liar. Bab 2008. Ada yang salah. Pukulan Levi benar-benar tidak berbahaya bagi The Annihilator. Tapi kekuatan mengerikan lain muncul setelah pukulan yang terhubung ke The Annihilator dan mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa pukulan lemah Levi menyembunyikan serangan lain, dan itu mempengaruhi tubuhnya. Ini buruk. Anihilator mengerutkan kening ketika dia menemukan bahwa tidak hanya ada pukulan lain. Ternyata ada pukulan ketiga. Ledakan. Retakan. Suara retakan terdengar dari dalam tubuh The Annihilator diikuti oleh teriakan kesakitannya. Meskipun dia adalah satu-satunya yang selamat dari Lab of Gods, bagaimanapun juga dia tetaplah manusia. Secara alami, dia masih bisa merasakan sakit. Ledakan. Retakan. Tidak. Sebenarnya ada pukulan keempat dan itu dikemas dengan kekuatan yang kuat. Pukulan keempat meledak di dalam tubuh The Annihilator dan menghancurkan organ dan jaringannya dengan liar. Bang-bang. Ledakan pemusnahan meledak di dalam tubuhnya, secara efektif menusuk lubang berdarah satu demi satu. Annihilator berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ark. Annihilator berteriak dengan getir. Levi menyempurnakan Annihilation Blast ini saat dia bertarung di Pulau Goldenport. Annihilation Blast adalah gerakan yang mencakup beberapa kekuatan dalam satu serangan. Levi mengompres beberapa kekuatan energi dan membentuknya menjadi teknik ini. Itu seperti bom aerosol, cukup kuat sekali diaktifkan. Apalagi setelah memasuki tubuh musuh, kekuatannya akan meledak secara bertahap dan berlapis-lapis. Itu sangat mematikan, karena membuat orang lengah. Kekuatan berlapis-lapis ini bahkan mampu menipu kecerdasan Super Annihilator dan menjebaknya dalam gelombang serangan ini. Ark. Annihilator berteriak saat dia dengan panik menyembuhkan dan memulihkan tubuhnya yang rusak. Konstitusinya sudah mencapai batas tertentu, dan itu berbeda dari orang biasa, jadi dia pulih dengan sangat cepat. Dia bahkan bisa menyembuhkan organ dalam dan kemampuan ini lebih menakutkan daripada penyembuhan prajurit mayat hidup. Kau ingin sembuh? Bermimpilah. Levi tertawa saat dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyerang The Annihilator dengan beberapa pukulan lagi. Bang-bang. Ledakan Annihilation terus meledak di dalam tubuh The Annihilator. Ark. Annihilator benar-benar marah, dan dia dengan panik membombardir Levi dengan serangan yang menghabiskan energinya sendiri. Levi bahkan tidak berusaha bersembunyi, tapi malah melancarkan dua pukulan. Pukulannya menyebarkan energi The Annihilator terus-menerus dan memadamkan setiap sinar cahayanya. Annihilator tercengang. Apa yang sedang terjadi? Saya baru saja bertemu Zoe yang bertarung seperti orang gila tetapi serangannya tidak berguna untuk melawannya dan sekarang saya bertemu yang lain. Dan pria ini sama gilanya dengan dia. Kekuatan Levi dapat dinilai dari fakta bahwa bahkan The Annihilator akan meratapi dirinya. Ledakan. Ledakan. Setelah ini, Levi menentang kekuatan The Annihilator. Kekuatan Annihilator telah mencapai batas maksimal. Dia pasti akan mati karena ini. Kekuatan murni Levi lebih kuat dari The Annihilator dan ada juga Annihilation Blast miliknya. Kemampuannya meresahkan. Sementara itu, Bruce memperhatikan bahwa The Annihilator bertarung melalui microchip yang dipasang di tubuh yang terakhir. Dia buru-buru bertanya kepada The Annihilator apa yang sedang terjadi. Bukankah kita sudah mengirim seseorang untuk mengalihkan perhatian Zoe agar dia bisa kabur? Jadi kenapa dia masih berjuang? Apakah mereka tidak menyingkirkan mereka semua? Tapi The Annihilator kelelahan dan sangat sibuk sehingga dia tidak punya waktu dan tenaga untuk menjawab pertanyaan Bruce. Ledakan. Levi melakukan pukulan dari sudut yang tidak bisa diprediksi oleh The Annihilator. Kecepatan pukulan ini melebihi 8 kali kecepatan suara. Pukulan ini tidak dapat dihitung atau dihentikan, tidak peduli seberapa kuat kecerdasan The Annihilator. Dan pukulan ini juga mengandung Annihilation Blast. Dada dan bahu Annihilator benar-benar hancur kali ini. Ledakan. Pukulan lain mendarat di wajahnya. Beberapa kekuatan meledak secara berurutan, secara efektif merusak otak The Annihilator dan menghancurkan separuh wajahnya. Kecepatan penyembuhan dan pemulihannya tidak bisa menandingi kehancuran Levi. Levi memperhatikan dan bertanya-tanya apakah The Annihilator bisa pulih lebih cepat daripada dia dihancurkan. Bab 2009. Setelah menerima damage baik dari dalam maupun luar, The Annihilator saat itu tidak bisa lagi menahan serangan Levi. Akibatnya, dia sepenuhnya bergantung pada belas kasihan lawannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu,
Levi mendaratkan pukulannya ke wajah lawannya tanpa ampun. Saat itu, yang bisa Levi pikirkan hanyalah menebus dirinya sendiri. Meskipun dia berpura-pura mati saat itu, dia masih bisa mengingat bagaimana The Annihilator meninjunya. Jadi, hari ini, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat untuk apa yang dia lakukan padaku. Dong, dong, dong. Pukulan Levi menghujaninya seperti tembakan senapan mesin yang terus-menerus. Dalam sekejap, ribuan pukulan mendarat di wajahnya. Dengan demikian, Annihilator tidak bisa menyembuhkan cukup cepat untuk pulih dari kerusakan tersebut. Seketika, wajahnya berubah menjadi segumpal daging berdarah, hampir tercabik-cabik. Kekuatan dari pukulan itu bahkan menyebar ke tubuhnya hingga membentuk retakan yang terlihat. Hari itu, Levi akhirnya membiarkan dia merasakan obatnya sendiri. Di ambang kematian, The Annihilator menatap Levi dengan lemah. Dengan suara gemetar, dia bertanya, siapa kamu? Menurutmu siapa aku? Dengan mengatakan itu, Levi mengungkapkan wajahnya. Apa, Anda? Kamu adalah Garnison Levi. Annihilator terkejut saat melihat Levi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya yakin bahwa saya mengambil nyawanya dan bahkan menghancurkan tubuhnya sebelumnya. Namun, kenapa dia masih berdiri di depanku, hidup-hidup? Tidak, tidak mungkin. Aku tidak percaya. Memang, itu sangat mengejutkan sehingga bahkan otak supernya pun meragukannya. Sulit dipercaya. Tidak mungkin Levi Garrison masih hidup. Aku telah menghancurkan mayatnya. Namun, terlepas dari bagaimana dia menyangkalnya, itulah faktanya. Anak nakal, saya memiliki banyak trik di lengan baju saya. Anda dapat bertindak sombong hanya karena saya membiarkan Anda. Awalnya, saya berencana untuk membuat Anda senang sedikit lebih lama, namun Anda menandatangani surat kematian Anda sendiri. Niat membunuh melintas di mata Levi. Hati Annihilator jatuh, mengetahui bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian hari itu. Baru pada saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingan Levi. Levi kemudian menyentuh dahi The Annihilator dengan salah satu jarinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Mengikuti suara keras, dia menembakkan energi ke The Annihilator lagi dan lagi. Retakan, retakan. Yang mengejutkan semua orang, energi tersebut mengandung Annihilation Blast. Seketika, ratusan kekuatan dahsyat meledak di tubuh The Annihilator, berusaha untuk menghancurkannya. Ledakan, ledakan. Pada akhirnya, The Annihilator hancur berkeping-keping dan menghilang ke udara. Seolah-olah dia tidak berada di tempat kejadian sama sekali. Setelah menyelesaikan semua itu, Levi tersenyum. Saya tidak pernah berharap dia datang dan mengadili kematiannya. Apa kemungkinan bertemu dengannya di sini? Kebetulan sekali aku bisa bertatap muka dengannya. Tidak menyadari apa yang terjadi pada The Annihilator sebelumnya, Levi melanjutkan perjalanan ke Pulau Goldenport. Sementara itu, Bruce menjadi panik. Apa yang terjadi? Mengapa kita kehilangan kontak dengan The Annihilator? Cepat, jangkau dia. Saya ingin tahu kondisi terakhirnya. Meskipun dia telah menjadi tokoh utama Lab of Gods, The Annihilator tetaplah orangnya yang paling cakap. Karena itu, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada The Annihilator. Dia bahkan secara tidak masuk akal berpikir untuk memulai kembali percobaan 30 tahun yang lalu untuk merekonstruksi The Annihilator. Kami tidak dapat menemukannya. Dia menghilang. Kami tidak bisa menghubunginya sama sekali. Di sini juga sama. Kami juga gagal mendeteksi lokasi dan kondisi The Annihilator. Mendengar itu, semua bawahan Bruce juga mulai panik. Tidak ada yang bisa menemukannya. Tidak mungkin. Apakah Zoe Lopez sekuat itu? Dia adalah The Annihilator yang mengakhiri hidup Levi Garrison. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkesiap kaget. Bruce merenungkannya sebentar. Mungkin aku pernah meremehkannya sebelumnya. Dia mungkin benar-benar sekuat itu. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang menyela, ada berita tentang The Annihilator. Bab 2010. Bruce langsung berkomentar dengan penuh semangat. Apa? Apakah ada berita? Cepat, katakan. Pada saat yang sama, dia merasa lega. Ini baik. Saya pikir sesuatu telah terjadi padanya. Petik 2. Sementara itu, semua orang di tempat kejadian juga menghela nafas lega. Akhirnya, kami menerima berita dari The Annihilator. Tetapi, setelah ragu-ragu sejenak, orang itu melanjutkan, tapi itu berita buruk. Saya memeriksa chipnya sekarang dan menemukan bahwa dia tidak memiliki tanda-tanda kehidupan lagi,
artinya dia sudah mati. Petik 2. Hampir semua orang di Lab of Gods memiliki chip yang ditanam di tubuh mereka. Itu bisa menentukan apakah orang itu hidup atau mati, menemukan orang itu, mendeteksi bahaya, dan banyak lagi. Sekarang tidak ada sinyal fluktuasi kehidupan dari chip di The Annihilator, itu hanya bisa berarti satu hal. Ledakan. Semua orang tercengang mendengar wahyu itu. Meninggal. Annihilator sudah mati begitu saja. Apa kamu yakin? Tanya Bruce tak percaya. Data dari kantor pusat menunjukkan hal yang sama. Ya, sudah dipastikan bahwa The Annihilator sudah mati. Setelah mendengar itu, semua orang membeku kaget saat keheningan menimpa Lab. Saya tidak pernah bisa berharap bahwa Zoe cukup kuat untuk mengalahkan The Annihilator. Seberapa kuat dia bisa mengakhiri hidup The Annihilator, satu-satunya yang selamat dari eksperimen 30 tahun yang lalu. Itu tidak masuk akal. Dengan seberapa cepat tingkat penyembuhannya, bagaimana dia bisa mati? Tiba-tiba, seseorang menyuarakan keraguannya. Namun, suara Bruce terdengar tepat setelahnya. Tidak, Annihilator tetaplah manusia, bukan Tuhan. Jika lawannya cukup kuat untuk menghancurkan tubuhnya, bagaimana dia bisa tetap hidup? Kemudian, dia menghela nafas. Sepertinya, aku telah meremehkan kecelakaan eksperimental itu. Blokir semua informasi tentang kematiannya. Jangan bocorkan. Kami tidak akan pernah membiarkan Erudia menang. Apa yang disiratkan Bruce sederhana. Kematian Levi memang memberikan pukulan keras pada Erudia, namun pada saat yang sama, Robert Slayer masih secara aktif menghancurkan semua kekuatan di Raisonia saat ini. Jika berita Zoe mengalahkan The Annihilator menyebar sekarang, efek kematian Levi akan hilang sepenuhnya. Sementara itu, Zoe dan yang lainnya masih mengira The Annihilator telah kabur. Tidak ada yang tahu tentang kematiannya sejak Bruce menginstruksikan semua orang untuk menyembunyikannya dari publik. Winona, aku ingin mengunjungi Pulau Goldenport. Aku ingin mendengar tentang Levi dari wanita itu. Wanita yang dimaksud Zoe tidak lain adalah Sherry Hilton. Semua orang tahu bahwa Levi mati karena dia. Namun, Zoe tidak menyalahkannya untuk itu. Dia hanya ingin tahu momen terakhir Levi dari Sherry. Dia telah menerima kenyataan bahwa Levi sudah mati selama periode ini, jadi dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini, untuk membalaskan dendamnya. Forlevia berbakat. Dengan perlindungan dari The Cardinal Hall, dia pasti bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Dengan demikian, Zoe tidak perlu khawatir lagi dan bisa membalas dendam dengan sekuat tenaga. Tapi sebelum itu, dia ingin mengunjungi tempat di mana Levi mengembuskan napas terakhirnya. Baiklah. Kami akan pergi bersamamu. Winona dan Mia mengkhawatirkan keselamatannya, jadi, tentu saja, mereka akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Dengan itu, mereka bertiga berangkat ke Pulau Goldenport. Tidak lama setelah itu, Levi lebih dulu tiba di Pulau Goldenport. Keluarga Hilton telah mengubah manor mereka sebelumnya. Sherry telah menutup dirinya dari dunia luar selama beberapa waktu di sebuah villa di dalam manor. Dia telah berbaring di tempat tidur, tidak bangun sama sekali sepanjang waktu kecuali satu kali ketika dia bereaksi terhadap berita tentang Robert Slayer yang menghancurkan seluruh Raisonia. MS. Sherry, ada yang menanyakanmu. Saat itu, salah satu pelayannya datang melapor padanya. Sayangnya, tidak ada tanggapan dari Sherry. Pelayan itu kemudian berkata, Nyonya Sherry, dia mengatakan bahwa dia adalah bawahan Tuan Garrison. Dia di sini untuk belajar tentang situasi saat ini dari Anda. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Petik 2. Baru saat itulah Sherry bereaksi. Bawa dia masuk. Segera, pelayan itu membawa Levi, yang saat ini menyamar, ke dalam ruangan. Bersambung.